Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Untuk hari Rabu ini sebenarnya tadi ada video lain yang udah siap, yang udah kita bikin dan selesai edit untuk upload. Tapi gara-gara banyak dari kalian yang minta ngomongin soal Bitcoin ya sejak momentumnya selama 2-3 hari belakangan ini. Dan kemarin hari Senin kita juga nggak upload video kan, gara-gara ada meeting sama pemerintah sebenarnya dari tim saya, Musa, terus sama beberapa anggota lain. Jadi akibatnya baru kita bisa bikin sekarang. Nah, kita bakal bahas nih tentang Bitcoin yang sempat menyentuh harga $44.000. Kita bakal lihat skenario kemana arah setelahnya. Oke, let's go. Baik guys, pertama-tama nginget aja untuk yang mungkin belum sempat baca disclaimer, baca dulu disclaimernya biar tahu tentang isi dari video ini dan tujuan kami bikin videonya itu apa. Oke, kalau misalkan kalian lihat sebenarnya ya gerakan harga Bitcoin saat ini itu sesuai dengan yang kami lihat di data analisis on-chain video minggu lalu atau malah lebih. Ini 8 hari yang lalu sih, udah lebih dari seminggu yang lalu. Dan ini sebenarnya video yang bikin saya ketawa sih, karena yang cukup disalahpahamin orang-orang karena dari judulnya dan thumbnailnya kan clickbait ya, waspada koreksi Bitcoin akan segera datang. Tapi sebenarnya kalau waktu dilihat di situ, kita itu berusaha untuk nanya pertanyaan ke kalian, kira-kira pada percaya up only atau pada percaya kalau misalkan udah sampai ke titik overheat atau overvalued, nanti ada masanya juga di mana semua yang naik akan ada masanya untuk turun. Dan sebenarnya kalau misalkan kita ngeliat di video ini, datanya itu sangat menarik yang kami kasih tahu karena kami nggak bilang koreksi akan terjadi segera. Itu yang disalahpahamin orang. Mungkin kalau yang belum nonton videonya full, cuman baca judul sama baca thumbnail doang, jadi salah paham. Dipikirnya kita bikin video ini bakal langsung dumping harga Bitcoin. Padahal yang kami bilang di sini kalau nonton fullnya itu kita ngelihat titik-titik di mana Bitcoin saat itu masih kuat dan dia harus naik dulu sebelum nyampe titik overheat untuk mengalami koreksi. Nah, di video ini kan kita bilang juga data itu berubah-ubah dan itu dinamis. Jadi nanti di bagian akhir dari episode sekarang saya bakal update tentang data yang saya share di episode itu. Karena di episode itu saya bilang soal 2 skenario. Di mana pertama, Bitcoin itu bisa menyentuh ke harga $45.000 dan di situ baru dia kena titik overheat di mana tekanan jualnya berat. Terus skenario satunya saya bilang bisa aja lebih kuat lagi dari 45.000, orang pikir nanggung lah dikit lagi 50.000. Jadi kuat, gasken, dan orang-orang akhirnya baru mengalami overheatnya di titik $50.000. Nah, apakah 2 skenario itu masih sama dengan data hari ini? Kita bakal lihat di akhir video. Jadi untuk sekarang kita bakal cek dulu tentang performa harga selama 2 hari terakhir ini yang bikin kami cukup sangat terkesan dan takjub dengan kekuatan pasar Bitcoin. Oke, pertama kita bakal ngeliat dari sisi market cap ya, aset yang ada di seluruh dunia, entah itu emas, entah itu saham, entah itu aset kripto. Nah, kita bisa melihat perbandingannya di sini. Yang menarik adalah dengan kenaikan harga Bitcoin belakangan, kita bisa ngeliat dia sudah menyalip market cap dari Berkshire Hathaway-nya punya si Warren Buffett, terus sama Meta yang miliknya Mark Zuckerberg. Bahkan Tesla dan kawan-kawannya semua ada di bawah sini, Tesla, Visa. Jadi market cap Bitcoin yang sudah menyalip dan masuk ke top 10, bahkan bukan di bawahnya top 10, di peringkat 9, deket sama, ya nggak begitu deket sih, tapi maksudnya setelahnya di atas dia tuh Nvidia, itu merupakan performa harga yang luar biasa gila, luar biasa menakjubkan. Kalau misalkan kita ngelihat dari sisi performa harga yang pertama, kita mau bandingin performa harga BTC sama US dollar, terus yang kedua kita bandingin sama performanya harga emas. Nah, yang luar biasa gilanya adalah kalau misalkan coba saya tunjukin di sini ya untuk angka persisnya. Kita matiin mode presenter karena kalau mode presenter tuh angkanya hilang biar dia nggak jadi distraction. Nah, ini dia gila 165% ya pergerakan harganya Bitcoin melawan dengan dolar, dan ini indeks year to date. Jadi sejak awal tahun 1 Januari 2023 sampai titik sekarang ini Bitcoin sudah kenaikannya di melawan US dollar itu 165%, sedangkan kalau emas sudah lebih dari 100%. Jadi udah lebih dari 2 kali lipat performa harga emas. Sedangkan emas sendiri juga belum lama ini menyentuh all time high baru padahal. Jadi kalau misalkan kita ngelihat dari performa harga aja sudah luar biasa gila ya, sudah masuk ke top 10, sudah bersaing dengan USD dan dollar dengan performa harga yang lebih dari 2 kali lipat masing-masing mereka. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke topik ngomongin soal kalau udah nyentuh 44.000 skenario setelahnya itu bakal kemana, kalau naik kemana, kalau misalkan koreksi turun kemana. Nah, tadi di awal kan kita udah kasih tahu nih tentang titik-titik 45.000 sama 50.000 yang overheatnya. Sekarang kita bakal update lagi tentang data yang hari ini. Pertama kita bakal ngeliat perbandingan siklus dulu ya. Ini yang biasanya paling saya suka lakukan karena kita nggak bisa memprediksi masa depan, tapi kita bisa ngeliat pola yang ada di masa lalu. Dan meskipun nggak berarti polanya sama persis, kita setidaknya bisa ngeliat
lihat kalau dulu ada di titik saat ini, kira-kira momentum dan pergerakan setelahnya seperti apa polanya ya. Cuman pola aja, bukan prediksi pasti. Jadi pertama kita ngelihat perbandingan siklus. Kalau yang pertama warna oranye ini siklus paling pertama ya Bitcoin pas tahun 2011-2013. Mungkin kita nggak bakal masukin karena dia sangat awal dan market cap-nya luar biasa kecil. Jadi ukuran performanya aja gila-gilaan, itu tidak bisa terjadi dengan market cap Bitcoin yang sebesar saat ini. Jadi kita bakal ngelihat mending yang lebih relevan, yaitu yang warnanya merah tahun 2013-2017 ya. Di sini warnanya merah tuh 2013-2017. Kemudian kalau misalkan kita ngelihat yang warnanya biru itu yang tahun 2017 sampai 2021 yang ada di sini. Mana nih? Kita tunjukin. Malah ke yang merah lagi. Ya pokoknya itulah, kalian bisa ngeliat warnanya. Nah kalau misalkan kita lihat sekarang itu siklusnya yang warna hitam, dan saat ini kita ada di titik sini. Kalau misalkan kalian lihat ini gampang banget menemukan polanya yang luar biasa mirip ya dengan tahun 2013 dan 2017-2021. Jadi ini ngukurnya itu performa harga sejak all time high siklus. Dan kalau misalkan kalian berpikir apakah ini all time high siklus yang $69.000, itu enggak. Alasannya karena sudah saya jelaskan di awal tahun 2022 sebenarnya, karena bull market itu sudah berakhir dari sisi on-chain. Dan yang kemarin nyentuh BTC $69.000 itu yang bisa dibilang orang double top, itu banyak manipulasi volumenya. Salah satu biang keroknya ya FTX yang kemarin collapse. Jadi akibatnya kita ngitung performa harga Bitcoin sejak ATH siklus sebelumnya, itu yang siklus saat ini kita hitung dari pas harga Bitcoin di April 2021, bukan November 2021. Nah, kalau misalkan kita sudah lihat ya, ini pola secara umumnya tuh mirip banget. Dan miripnya itu ada periode recovery jangka panjang. Jadi pemulihannya dari pas mengalami bear, terus pemulihan perlahan, sampai dia masuk ke momentum bullish, itu bener-bener mirip banget. Butuh jangka panjang, waktunya nggak langsung instan. Tiba-tiba pulih, recovery, terus all time high baru. Dan sekarang di titik yang saat ini, itu juga rata-rata kita sedang mengalami koreksi 40% dari all time high yang sebelumnya. Sama dengan pas siklus 2013 ke 17, sama siklus 2017 ke 2021. Jadi rata-rata koreksinya sama, dan Bitcoin itu memang seolah-olah kayak ada pola siklus yang aneh ya. Kayak anehnya itu selalu ada 4 tahunan yang bisa kita lihat. Dan bukan berarti kita bakal langsung ngikut garis biru sama garis merah ini ya. Nggak ada yang tahu masa depan prediksinya apakah sama persis. Bukan itu artinya. Artinya adalah polanya itu biasanya memiliki ritme yang serupa. Nah, kalau misalkan kita lihat yang siklus sebelumnya, selain dari performa harga setelah all time high atau puncak pasar, kita juga bisa ngeliat yang lebih sederhana, performa harga sejak bottom pasar, sejak low-nya mereka. Dan ini mungkin bisa lebih mudah dilihat karena nggak ada argumen-argumen soal apakah all time high-nya April atau November 2021. Bener-bener ngeliat ya pas FTX collapse itu, pas BTC nyentuh 16.000 ke bawah, itu mudah sekali dilihat. Sejak FTX collapse, polanya juga mirip banget lagi. Sekali lagi, yang siklus-siklus awal ini kita nggak bakal hitung ya, karena siklus-siklus awal tuh ukuran market cap-nya sangat kecil, mudah sekali untuk dipompa ke atas. Kalau yang kita lihat relevannya itu yang baru aja terjadi belakangan, 2019 sama 2017, itu polanya kita bisa temukan kemiripan juga. Nah, kalau misalkan kita lihat pola gerakan harga yang ada saat ini, sebenarnya di titik kita sekarang berada, itu kalau pas 2019 itu menjelang koreksi dalam pas bulan Maret 2020. Kalau pas 2016 itu malah perlahan membentuk pola bullish yang lebih tinggi. Jadi untuk siklus sebelumnya itu terlalu fantastis, kita nggak bakal ngitung. Tapi untuk yang saat ini, intinya dinamika harga kita itu kalau dilihat secara durasi ya, ada pola 4 tahunannya. Dan semuanya itu memiliki apa ya, kayak ya itu tadi yang saya bilang, polanya tuh aneh. Dia nggak pasti selalu sama, tapi mirip-mirip banget ya. Dari sejak all time high atau puncak siklus, dari sejak bottom siklus, atau pas kemarin kalau yang siklus sekarang ya FTX collapse. Nah sekarang kita bakal lanjut ke koreksi bull market itu seberapa besar. Karena biasanya pas bull market itu kita bisa mengalami koreksi harga yang besar. Tren kebalikannya, kalau pas bear market juga kita bisa mengalami rally harga yang luar biasa kuat. Tren kebalikannya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ya, ini kan ada garis-garis yang sudah sering banget kalian lihat, sering banget saya pakai. Kalau live stream juga kadang saya sebutin. Ini merupakan level Fibonacci. Kenapa pakai Fibonacci? Karena kalian semua banyak yang familiar Fibonacci, apalagi kalau trader TA. Nah, level-level ini yang pertama kita lihat ya koreksi dengan titik-titik misalkan 10%, 23,6% sampai 50-60%. Dan kalau misalkan kita ngeliat titik yang koreksi 23,6%, ini sudah pernah kita alami berkali-kali selama tahun 2017. Ya, 2017 ini kita alami berkali-kali.
Kita berkali-kali menyentuh koreksi 23,6%, padahal itu momentum bull market. Kalau ngelihat chart harga minus 20%, sedangkan ini lagi momentum bullish, anggap nih tahun depan 2024 gitu ya, atau malah bulan ini gitu kan. Saya yakin banyak yang langsung bakal mikir kayak kapok, wah ini 12.000 berikutnya, kita bottom baru, serem nih. Karena 20% minus itu luar biasa besar, dan itu bukan koreksi harga yang bikin orang itu tidak goyah. Dan yang lebih parahnya lagi, kalau pas tahun 2019-2020 itu malah koreksinya bisa sampai sedalam 60% ini. Ini pas Maret 2020 60%. Padahal apa? Udah masuk bull market teritorinya. Dan sekarang yang kita lihat sejauh ini belum aja kita bahkan menyentuh 20% dan lebih. Jadi kalau misalkan kita lihat, intinya ada koreksi lumayan selama tren kenaikan bull run itu bukan hal yang mengejutkan, dan seharusnya kalau nanti terjadi, kalian jangan panik atau jangan kaget. Karena memang sejauh ini kita belum koreksi lebih dari 20%, jadi pasar 2023 ini memang luar biasa kuat banget dan menakjubkan. Ada banyak support dan banyak hodler yang setia minta Bitcoin lebih banyak dan minta Bitcoin dijual di harga yang lebih tinggi daripada saat ini. Cuman ya itu konteksnya, kalian harus pahami, jangan sampai kaget koreksi, karena performa 165% sejak awal tahun dan koreksinya belum ada lebih dari 20%. Oh men, jangan terkejut. Oke, sekarang datanya udah berubah ya. Kalau misalkan tadi kita sebutin di sini overheatnya titik itu 45.000 sama 50.000, dua skenario baru kita bisa mengalami tekanan jual yang hebat. Sekarang datanya berubah. Jadi mari kita lihat. Kira-kira sejak kemarin apa semalam ya? Ya pokoknya atau tadi pagi. Itu kan Bitcoin nyentuh 44.000. Kemana setelahnya? Nah, kita lihat data yang sama persis. Data yang sama persis yang kita kasih tahu di video itu sebenarnya tonton lengkapnya di sini aja ya. Saya nggak bakal jelasin asal-usul dari metrik ini dan apa artinya atau cara bacanya. Saya cuma bakal ngasih tahu aja. Yang dibahas di video itu sudah makin dekat kita sama titik overheatnya 1,4. Jadi udah makin dekat sama titik overheat, dan yang di sini untuk long term holdernya juga sudah makin dekat sama titik overheatnya. Jadi yang kemarin kita masih lumayan jauh, kita masih sideways di sini udah lumayan naik. Sekarang sangat-sangat dekat. Ini juga sangat-sangat dekat. Short term holder, ini yang investor jangka pendek. Ini long term holder, ini yang pemegang Bitcoin untuk jangka panjang. Nah, karena sudah makin dekat, sekarang kita ngelihat langsung di perilaku analisisnya jangka pendek ya. Seberapa dekat dan kira-kira harganya itu ada di mana. Saya zoom in di sini aja biar kelihatan. Oh, deket banget ternyata guys. Kalau misalkan kalian pengen melihat harganya, saya harus matiin dulu nih presenter modenya. Biar kelihatan ya, kalau kemarin 45.000 sama 50.000, sekarang kira-kira untuk short term holder itu titiknya di mana yang dia bisa nyentuh deviasi statistik 1 sigma. Oke, udah berubah guys. Kemarin 45.000, sekarang $47.000. Jadi gimana menurut kalian? Kira-kira apakah benar overheatnya $47.000 atau masih ngikut skenario yang di video kemarin $45.000? Menurut kalian di mana titik overheatnya tuh baru kerasa kuat banget sampai ada kemungkinan besar atau probabilitas untuk koreksi? Kalau misalkan enggak, juga kita ngelihat di siklus sebelumnya itu pas saya reset zoom dulu, karena ini mau ngelihat dari yang 2019 ya. 2019 itu ada titik di mana dia itu sempat nyentuh. Nah, ini dia. Sempat nyentuh titik ini ya. Oh ya, ini dia kenapa saya kadang matiin kalau presenter biar nggak distraction, biar nggak menghalangi chart. Ada skenario di mana sebenarnya mereka masih kuat. Jadi sebenarnya kalau titik kita lihat sekarang 4547 itu sudah kesentuh, tapi nggak langsung koreksi. Dia nggak langsung konsolidasi harga. Nah, ini dia. Ya, dia sudah nyentuh ke cost basisnya. Ini anggap titik yang pas 2019 kemarin kayak titik saat ini $45.47.000. Itu sudah nyentuh, dan dia nggak mengalami konsolidasi atau koreksi yang signifikan. Dia makin naik tinggi dulu lagi untuk ke cost basis yang berikutnya, deviasi 1 sigma. Terus baru mengalami konsolidasi atau koreksi. Jadi skenario ini ya, kalau yang di awal tadi kita bilang 45 atau 50, yang sekarang kita bisa bilang 47 atau 5152 ke atas, baru mengalami titik overheat. Kira-kira menurut kalian mana yang lebih mungkin untuk sampai kita bisa mengalami koreksi dan tekanan jual harga yang hebat? Karena secara pola siklus itu konsolidasi memang terjadi setelah kita menyentuh titik yang sekarang hampir aja dekat kita nyentuh ya. Itu terjadi di siklus sebelumnya, itu terjadi di siklus sebelumnya. Jadi inti dari video ini adalah saya bakal terkejut kalau dalam jangka pendek tidak ada koreksi,
Tapi dinamika supply menurut data on-chain BTC itu memang sejauh ini bullish sih. Jadi antara terkejut nggak koreksi, tapi juga kayak make sense karena datanya juga bilang kuat kok struktur on-chain-nya BTC itu. Ini kita ngelihat aja ya. Ini data dari siklus sebelumnya. Siklus sebelumnya ini apa artinya? Ini adalah seberapa banyak koin BTC yang diserok disimpan ke dompet jangka panjang atau holder BTC. Sementara yang di sini kita ngelihat koin-koin BTC yang baru ditambang. Jadi kalau misalkan kalian ngelihat ada yang tiba-tiba jatuh, itu ya karena halving dipotong setengah. Terus ada yang tiba-tiba jatuh, itu karena halving dipotong setengah. Nah kalau warna birunya ini lebih tinggi, artinya yang dibeli di serok itu lebih banyak daripada koin BTC yang baru ditambang. Nah kita ngelihat di setiap siklus itu ada gelombang-gelombang. Gelombang pertama, gelombang 2, gelombang 3. Siklus ini, gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga. Yang siklus sekarang, gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga sekarang kita lagi alami. Apa artinya, Min? Sekarang itu artinya kalau gelombang pertama itu waktu pada nyerok setelah koreksi all time high. Ya, koreksi all time high pada nyerok, koreksi all time high pada nyerok. Gelombang yang kedua itu waktu bottom pasar sudah mulai terlihat. Bottom pasar sudah mulai terlihat. Bottom pasar sudah mulai terlihat. Sedangkan kalau yang gelombang ketiga itu waktu mengantisipasi halving yang berikutnya. Gelombang ketiga ya sebelum halving. Di sini ding, ini kan halvingnya di sini kejadiannya. Terus gelombang ketiga halving, terus ini ya kita mendekati halving berikutnya lagi, tinggal sisa beberapa bulan aja. Jadi artinya apa? Kalau yang kita lihat sekarang, setiap koin yang baru ditambang, BTC yang baru ditambang miners, itu sejumlah 2,5 kali lipatnya lagi diserok sama investor jangka panjang. Lagi diserok, lagi dibeli 2,5 kali lipatnya ya, dan dimasukin ke dalam wallet holder jangka panjang. Jadi trennya secara on-chain memang lagi bullish sekarang supply-nya, dan para holder tuh pada minta harga BTC lebih tinggi lagi. Jadi kalau menurut perasaan saya, feeling saya memang 44.000 ini belum bisa dibilang titik overheat untuk kemudian orang-orang langsung koreksi dalam signifikan sampai nyentuh ke yang 20% kayak yang terjadi di siklus sebelumnya. Jadi kemungkinan besar kalau misalkan kita ngeliat 45 atau 47 itu kemudian nanti mengalami koreksi 23,6% kayak level Fibonacci yang terjadi di siklus sebelumnya, itu kisarannya yang masih di kisaran $35.000, $32.000. Jadi itu masih support yang kuat, dan menurut saya kalaupun nanti terjadi koreksi, saya nggak merasa kayak ada kejadian yang dipercaya oleh Capo dan para pengikutnya sampai menyentuh $12.000. Kemungkinan besar tuh skenario paling terburuknya itu 20, bukan yang 12.000. Dan yang lebih kemungkinan probability-nya tinggi itu ya di kisaran 35 sampai 30.000 tuh kalau bener-bener low banget dan dia mengalami koreksi dalam kayak pas COVID kemarin 2020 sampai 60% minus. Jadi gimana menurut pendapat kalian? Apakah skenario dan update ini bermanfaat? Semoga bermanfaat. Kalau misalkan kalian suka videonya, jangan lupa kasih jempol. Kalau misalkan nggak pengen ketinggalan video baru, karena kami bakal terus mengupdate selama momentum gerakan pasar Bitcoin itu berjalan. Jangan lupa subscribe, nyalain lonceng bell notifikasinya biar gak ketinggalan video baru dari kami. Oke guys, sampai jumpa di episode berikutnya. Cheers!